Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Satu-satunya Agenda Hidup. Ketika gereja terjebak oleh aktivitas olah nalar dalam teologi, jadi aktivitas rasio semata-mata, sehingga tidak menekankan pengalaman pribadi dan real serta langsung dengan Allah, maka gagasan-gagasan teologi hanya menjadi fantasi dan surga tidak akan menjadi tujuan secara proporsional. Keadaan ini telah berlangsung selama berabad-abad, sehingga kekristenan yang diwarisi oleh orang-orang Kristen hari ini adalah kekristenan yang sebenarnya telah menyimpang dari Injil yang sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diteruskan oleh rasul-rasulnya. Sebagai buktinya dalam berteologi, implikasi dari kehidupan Kristen tidak dikemukakan secara proporsional. Ya, lebih banyak teori yang disajikan menjadi bahan diskusi dan mengisi buku-buku di perpustakaan. Kehancuran hidup kekristenan nyata di dunia barat, di mana kekristenan pernah berjaya, ya, pernah berkibar, tapi hari ini sudah bukan turun setengah tiang, tapi benderanya sudah dilipat. Seharusnya kita sebagai penerus reformasi harus meletakkan landasan yang lebih kokoh dalam dinamika kehidupan yang terus berubah, di mana dunia berubah, dan ternyata perubahannya semakin negatif atau dunia semakin jahat. Kita tidak boleh terjebak oleh pola kekristenan yang telah menyimpang, yang hanya melahirkan teolog-teolog yang cakap berdebat dan berapologet, namun miskin dalam peragaan kehidupan sebagai anak-anak Allah, di mana Yesus menjadi modelnya. Setiap orang percaya harus memiliki geliat yang sungguh-sungguh untuk mengalami Allah, artinya mengalami perjumpaan dengan Allah, dan menerima bimbingan Roh Kudus secara nyata, sehingga mengenal kekristenan yang sejati dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau tidak, kekristenan yang dialami itu kekristenan ajaran manusia yang hanya dirumuskan dalam sistematika dogmatika dan tidak memiliki nyawa atau nafas dari kekristenan itu. Jika orang percaya mengalami perjumpaan dengan Allah dan menerima bimbingan Roh Kudus secara nyata, mereka barulah dapat mengerti betapa hebat kesesatan yang telah terjadi dalam lingkungan gereja, yang justru dilakukan melalui teolog-teolog, dan mereka juga menjadi pemimpin gereja yang memiliki latar belakang pendidikan formal teologi. Tentu tidak semua teologi itu sesat, dan tidak semua orang yang berlatar belakang pendidikan dengan format teologi itu menjadi alat kuasa dunia. Tentu tidak semua lulusan sekolah tinggi teologi menjadi alat iblis. Tetapi faktanya tidak sedikit dari mereka yang benar-benar telah menjadi alat kuasa dunia untuk merusak kekristenan yang sejati. Kebenaran kekristenan tidak boleh hanya diukur dari pandangan teologi yang selama ini dianggap benar. Tidak sedikit pandangan teologi yang sebenarnya harus direvisi, tetapi ternyata tidak direvisi. Dianggap sudah permanen benar dan terus digoreng seperti saham, ya, digoreng dalam tanda kutip, ya, seperti saham yang dianggap sudah bernilai tinggi, padahal sebenarnya tidak. Nah, penipuan seperti ini telah berlangsung selama berabad-abad, sehingga banyak pandangan teologi yang dianggap baku dan permanen benar ternyata tidak bisa menyelamatkan umat Kristen pada zaman sekarang ini. Bukti yang tidak bisa dibantah, banyak gereja tidak lagi memperkarakan kesucian hidup, tidak lagi fokus kepada kehidupan yang akan datang, langit baru, bumi baru. Bukti lain daripada kemelesetan kehidupan Kristen, ya, zaman sekarang adalah keselamatan hanya menjadi teori yang dibukukan dan dirumuskan di dalam doktrin.
tapi tidak dialami. Padahal kualitas hidup seseorang sangat menentukan keadaan kekalnya nanti. Kalau sejak hidup di bumi tidak memiliki kualitas sebagai anak-anak Allah, artinya sejak di bumi berkeadaan seperti anak dunia, hidup dalam kewajaran seperti manusia lain, ya pastilah tidak akan dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan. Pastilah tidak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau sejak di bumi sudah memiliki hidup yang berkualitas, wah itu baru layak. Saya ulangi ya, kalau sejak hidup di bumi tidak memiliki kualitas sebagai anak-anak Allah, artinya berkeadaan seperti anak dunia, yaitu hidup dalam kewajaran seperti manusia lain, pastilah tidak akan dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan, tidak akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ini ironinya, banyak orang Kristen yang berkeadaan demikian tapi yakin dirinya selamat, bahkan yakin dirinya akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Padahal kalau ditinjau dari kualitas hidupnya hari ini, sangat jelas dia tidak layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, perlu diserukan kepada orang Kristen untuk memeriksa hidupnya sekarang. Apakah dengan keadaan sekarang ini ia layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus? Ini hal yang paling krusial dan penting, saudara. Lebih dari segala sesuatu. Lebih dari masalah ekonomi, jodoh, kesehatan, dan lain-lain. Sebab itu berbicara mengenai kekekalan, ini adalah hal yang paling prinsip dari segala sesuatu. Paling prinsip. Kalau seorang menempatkan hal ini sebagai hal utama, bahkan mestinya dijadikan sebagai satu-satunya agenda hidup, barulah ia dapat dikatakan sebagai menghormati Allah. Jadi agenda hidup kita satu-satunya adalah bagaimana kita menjalani hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Jika tidak demikian, kita belum memiliki hidup yang berkualitas. Jadi kualitas hidup manusia itu ditentukan oleh seberapa memiliki persekutuan dengan Allah, yaitu hidup dalam perkenanan Allah atau perkenanan Tuhan. Saudara, kalau seseorang tidak mulai dari sekarang menjadikan hal ini sebagai satu-satunya agenda hidup, yaitu bagaimana hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah, ia tidak akan pernah mengagendakan hal kekekalan ini sampai selama-lamanya. Ia tidak akan pernah menghormati Allah. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya secara tidak langsung membinasakan dirinya sendiri. Mengerikan, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh menunda, ya. Sebab penundaan bisa merupakan bentuk pemberontakan dan sikap menolak untuk mengagendakan kekekalan sebagai hal utama dan satu-satunya dalam hidup ini. Penyesalan tidak mengagendakan hal kekekalan yang mengakibatkan kebinasaan akan disesali dan diratapi dengan penyesalan dan ratapan yang tak terbayangkan hari ini. Sangat menyedihkan banyak manusia termasuk sebagian orang Kristen yang telah tertipu oleh kuasa kegelapan sehingga mereka sibuk dengan urusan-urusan fana dunia dan tidak mengagendakan kekekalan sebagai sesuatu yang mutlak dan satu-satunya dalam hidup ini. Jadi hal kekekalan harus merupakan agenda utama satu-satunya di dalam hidup ini, saudaraku. Sampai pada satu titik tertentu, seseorang tidak akan pernah takut terhadap realitas kekekalan kalau tidak mulai sekarang memperkarakan realitas kekekalan itu dalam hidupnya. Bahkan orang-orang seperti itu sampai di ujung maut, apalagi pada waktu sudah di balik kubur, baru tahu betapa celaka hidupnya. Ya, Tuhan memberkati. Sola Gracia.